Baik, untuk pembahasan selanjutnya, yaitu latar belakang sastra 66. Pada tahun 1953 di Amsterdam, diadakan simposium tentang kesusastraan Indonesia. Untuk pertama kalinya, dibicarakan tentang kemacetan dan krisis sastra Indonesia. Pembicaraan menjadi ramai ketika majalah Konfrontasi di pertengahan 1954 memuat esai Soejiatmoko yang berjudul Mengapa Konfrontasi. Soejiatmoko melihat adanya krisis sastra sebagai akibat dari krisis kepemimpinan politik. Krisis tersebut terjadi karena yang ditulis hanya cerpen kecil yang bercerita sekitar psikologis persorangan saja. Roman besar tidak pernah ditulis. Alasan utama terjadinya krisis sastra Indonesia itu karena kurangnya jumlah buku yang terbit. Karenanya, sastra hanya terdapat dalam majalah seperti Gelanggang atau Siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, Pujangga Baru, Kompas, Prosa, Seni, Konfrontasi, Cerita, Budaya Indonesia, Ruang Genta dalam majalah Merdeka. Tidak salah jika pada saat itu disebut sastra majalah atau sastra cerpen. Kemudian, tokoh sastra dan karyanya. Yang pertama ada Taufik Ismail. Yang kedua ada Sutarji Kalzom. Yang ketiga ada Abdul Hadi WM. Yang keempat ada Sapardi Djoko Damono. Yang kelima ada Gunawan Muhammad. Situasi sosial politik. Seperti telah diketahui bahwa situasi sastra periode 65-an berkisar pada pertentangan ideologi. Lebih tepatnya antara Pancasila atau kubu Manifest Kebudayaan melawan komunis atau kubu Lekra. Penyimpangan yang terjadi saat itu, misalnya, pertama, adanya penyimpangan ideologis, yaitu konsepsi Pancasila berubah menjadi konsepsi Nasakom atau nasionalis agama komunis. Yang berikutnya, demokrasi terpimpin bergeser menjadi pemusatan kekuasaan pada presiden atau pemimpin besar revolusi dengan wewenang melebihi yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan mengeluarkan produk. Dan yang terakhir, situasi kesusastraan. Tiap partai pada saat itu mempunyai lembaga budaya, contoh PKI dengan Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat di tahun 1950, PNI dengan LKN atau Lembaga Kebudayaan Nasional di tahun 1959, dan NU dengan Les Bumi. Dalam situasi yang demikian muncul sejak perlawanan menentang Orde Lama, yang kemudian terbit dan tercetak yaitu Tirani pada 1966 dan Benteng pada 1968 oleh Taufik Ismail. Perlawanan oleh Mansur Samin, mereka telah bangkit oleh Bur Ruswanto, pembebasan oleh Abdul Wahid Situmeang, kebangkitan oleh 5 penyair mahasiswa. Di Medan terbit Ribeli 1966 oleh Aldian Ripin, Johan Anusution, dan Pangaduan Lubis. Tanggal 17 Agustus 1963, mereka yang anti PKI mengeluarkan pernyataan kebudayaan yang disebut Manifest Kebudayaan. Manifest Kebudayaan ditandatangani oleh 20 nama yang terdiri atas 16 penulis, 3 pelukis, dan 1 komponis. Maret 1964, pendukung Manifest Kebudayaan yang notabene anti-komunis mengadakan konferensi karyawan pengarang se-Indonesia atau KKPI. Konferensi itu menghasilkan Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia atau PKPI. Namun, sebelum PKPI berjalan, Manifest Kebudayaan telah dilarang terlebih dahulu. Pada 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang Manifest Kebudayaan. Pelarangan ini dengan alasan demi keutuhan dan kelurusan jalannya revolusi dan kesempurnaan ketahanan bangsa. Istilah mani kebuis menjadi populer untuk menuduh seseorang yang kontra revolusi, anti manipol, anti usdek, anti nasakom. Majalah sastra yang termasuk lainnya yang merupakan trompet golongan Manifest Kebudayaan
dituntut supaya dilarang terbit. Pertengahan tahun 1965, Departemen P&K mengumumkan pelarangan karya dari orang-orang yang selama ini ditentang oleh Lekra, khususnya Lentera. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika masih ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya pada sesi yang telah ditetapkan.